Cahayaku masih di mute. Oh, sudah. Sudah. مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل محمد والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, ibu-ibu yang dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Sore hari ini kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan kesempatan. Kita bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga dari seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita menjadikan kita hamba yang bertakwa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya tak lupa pula kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga dengan kita selalu memperbanyak selawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kiranya kita layak dan berhak mendapatkan syafaat dari beliau. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, ibu semuanya, apa kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Gimana? Alhamdulillah sehat ibu. Alhamdulillah sehat ibu. Ya, gimana Hong Kong? Panas, dingin, sedang ibu? Hujan. Oh, hujan. Campur-campur ibu. Hujan angin sini. Hujan air sama angin. Mudah-mudahan insyaallah semuanya diberikan keselamatan lindungan insyaallah. Amin. Bentar ibu, saya share sebentar. Ya, sudah ada tampil di layar ibu? Sudah, Ustaz. Ya, alhamdulillah. Kita lanjutkan lagi pembahasan dari kitab At-Tibyan fi Adab Hamalatil Quran, yaitu adab-adab yang harus dimiliki bagi seseorang yang berinteraksi kepada Al-Quran, yaitu karangan dari Imam An-Nawawi. Bahwa ini bagi para ulama atau orang-orang yang belajar Al-Quran, kitab adab ini menjadi salah satu kitab wajib bagi mereka sebelum belajar Al-Quran. Maka terkadang ada orang yang sudah belajar Quran, tapi kita lihat secara adab dan akhlaknya tidak sesuai. Karena mereka hanya fokus memperbaiki saja bacaan atau memahami, tapi tidak menjadikan Al-Quran itu sebagai akhlak dalam kehidupan. Maka mudah-mudahan kitab yang kita bahas ini menjadikan kita tahu bagaimana memposisikan diri kita selaku guru atau selaku murid juga ketika berinteraksi kepada Al-Quran. Maka yang pertama yang sudah kita bahas ketika belajar Quran yaitu semata-mata mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ada beberapa kesimpulan yang bisa kita ambil bahwa bagaimana seseorang itu dikatakan ikhlas. Paling tidak di sini kita bisa lihat Ba'an Dhinnuni rahimahullahu taala qala thalathatun min alamatil ikhlas. Dan diriwayatkan dari Syekh Dhunnun rahimahullahu taala, beliau berkata ada 3 tanda keikhlasan. Yang pertama istiwa'ul madhi wadh-dhammi minal 'ammati. Setara baginya pujian dan cacian dari masyarakat. Jadi kalau kita pertanda melakukan suatu kegiatan ikhlas, dipuji kita biasa saja. Kemudian dihina sekalipun, dicaci sekalipun, kita tetap melakukan kebaikan kalau memang itu adalah suatu kebenaran yang kita kerjakan. Tapi terkadang ada orang yang ketika tidak mendapatkan pujian seakan-akan kerjaannya tidak dianggap. Maka orang yang seperti itu bahwa sesungguhnya apa yang ia kerjakan semata-mata hanya ingin pandangan manusia. Yang harus kita lakukan adalah bagaimana setiap yang kita kerjakan semata-mata mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka sering kali terkadang kata-kata terucap, saya merasa tidak dianggap,
saya tidak merasa diakui, saya merasa tidak dihargai. Kan sering kata-kata itu ya. Sepertinya dia saja saya nggak dihargai. Nah, berarti selama ini apa yang kita kerjakan ingin pandangan dari manusia. Tapi kalau seandainya kita ingin mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa taala, ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala, dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Itu bahasa yang sering diucapkan ya. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Terkadang kalau sudah dipuji, ya kan paling hebat. Yang lain merasa di bawah. Tapi kalau dicaci tumbang, nggak mau melakukan lagi. Maka orang yang ikhlas itu ciri-cirinya tidak pengaruh antaranya pujian dengan cacian. Kemudian yang kedua, wanisyanu ru'yatil a'mal fil a'mal. Yaitu melupakan melihat amal-amal ibadah yang telah dilakukan di saat mengerjakan amal-amal ibadah. Maksudnya apa? Jangan suka mengungkit-ungkit apa yang sudah kita kerjakan. Seakan-akan kitalah orang paling berjasa. Padahal belum tentu. Banyak orang yang ibadahnya itu muflis, bangkrut di akhirat kelak. Salah satunya amal ibadah mereka itu suka diungkit-ungkit. Sehingga apa yang terjadi kalau suka mengungkit-ungkit amal ibadah? Menjadi ria. Seakan-akan dialah orang yang paling berjasa dalam hal melakukan sesuatu. Maka orang yang ria, contoh sederhana ketika bersedekah saja, diumpamakan oleh Al-Quran, orang yang suka membangga-banggakan, orang yang suka menyebut-nyebut itu, kita bisa lihat dalam surah Al-Baqarah 264. Surah Al-Baqarah ayat 264. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu ma la akhir famathaluhu kamathali safwan alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekah kamu atau kebaikan juga yang kita kerjakan. Contoh ini sedekah dengan menyebut-nyebutnya. Sering kebaikan kita ungkit-ungkit kembali, kita ulang-ulang lagi. Itu jangan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan penerima. Apalagi takutnya ketika disebutkan, contoh nih, Bu Frensi, ibu semuanya, Bu Frensi itu saya yang bantu sehingga bisa seperti sekarang. Kira-kira kalau saya sampaikan ke ibu-ibu seperti itu, kemudian didengar oleh Bu Frensi, kira-kira perasaannya gimana? Biasa saja saya. Biasa. Enggak. Mungkin merasa kecil hati, seakan-akan saya ini seperti orang yang perlu bantuan terus. Mungkin merasa saya ini adalah orang hebat. Bu Frensi ini orang bawahan karena dibantu terus. Dia menjadi kecil hati. Karena itu semua Bu Frensi itu seperti itu gara-gara saya. Kalau nggak ada saya mungkin nggak bisa seperti itu. Jadi mengungkit-ungkit dan apa yang terjadi? Orang yang dibantu tadi sakit hati. Kalau gitu lebih baik kamu nggak bantu saya daripada harus merendahkan diri saya. Seakan-akan saya ini adalah orang yang sangat berjasa. Maka itu tidak diperbolehkan. Bahkan dikatakan, di ayat sebelumnya kita baca dulu ini lanjutannya. Maka orang yang suka menyebut-menyebut bahkan menyakiti orang yang membantu, seperti orang yang dibantu, seperti ya orang yang menginfakkan hartanya karena ria atau pamer, karena manusia, dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari akhir. Kenapa tidak beriman di akhir? Yakinlah setiap apa yang kita kerjakan itu walaupun di dunia tidak dibalas kebaikan yang kita kerjakan, insya Allah nanti di hari akhir Allah akan balas kebaikan tersebut. Perumpamaannya orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada debu. Sudah batu licin di atasnya debu, kemudian apa? Debu itu ditimpa oleh hujan yang lebat, maka apa yang terjadi? Debu itu akan hilang. Jadi kebaikan yang kita kerjakan itu kalau kita ungkit-ungkit merasa kita orang paling berjasa, maka apa yang terjadi? Dia akan hilang. Maka di ayat atasnya qaulun ma'rufu wa maghfiratun. Ayat 264-nya mundur satu ayat. Qaulun ma'rufu wa maghfiratun khairum min sadaqati yatba'uha adza
Wallahu ghaniyyun halim. Perkataan yang baik dan pemberian maaf itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah atau infak yang diiringi daripada kita bersedekah atau berinfak tapi menyakiti orang lain. Bantu, tiba-tiba kita cerita ke kawan-kawan, Bu Nuryati itu kalau nggak karena saya, Bu Nuryati nggak ada nih. Tiba-tiba kawan-kawan yang lain menganggap, Bu Nuryati itu kayak gitu ya. Nah, sehingga menyakiti orang lain, niatnya bantu, tapi orang yang dibantu tuh jadi sakit hati. Ada nggak orang kejadian kayak gitu? Kita bantu tapi orang yang kita bantu tuh jadi sakit hati. Malah seharusnya kan kita bantu dia senang, merasa mungkin tadi permasalahannya jadi lebih ringan. Tapi ketika dibantu orang itu lebih baik nggak usah dibantu lah daripada kayak gini. Kan ada sering terjadi gitu ya Bu ya. Nah, apa yang terjadi? Orang itu jadi sakit hati, lebih baik nggak usah dibantu. Maka perkataan yang baik itu jauh lebih baik dibandingkan sedekah atau infak. Kita jaga lisan kita, karena lisan ini seperti pedang ya Bu ya. Lidah kita ini nggak bertulang, lembek, tapi dia bisa mematikan orang lain. Bukan sakit saja sampai mati, ibaratnya pedang ya Bu ya. Karena kalau menyakiti orang coba difitnah Bu. Difitnah, setelah difitnah dia disakiti, kemudian mungkin dia bisa dipukuli orang lain mengibarkan kematian. Jadi dampak dari fitnah itu sampai mendatangkan bisa kematian Ibu. Coba difitnah, contoh Ibu si A mencuri, pertama dia didatangi, dicek semua. Kemudian saya fitnah lagi lebih dalam lagi. Mungkin di penjara, sampai di penjara lama-lama ya mungkin bisa mati atau apa. Sehingga dampak dari lidah tidak terjaga itu sangat luar biasa dampaknya. Oke, kita nggak boleh memfitnah orang lain. Kalau berita-berita nggak benar itu lebih baik kita diam saja. Atau tadi informasi di WhatsApp ini kalau nggak jelas kebenarannya, yaudah tahan sampai handphone kita saja. Jangan disebarkan lagi kemana-mana. Dan jadi masalah sekarang bukan mulut lagi yang berbicara Bu ya, tapi tangan ya Bu ya. Dari WhatsApp, nanti ketik, nanti share, ketik, nanti share. Sudah nggak mulut, tapi pindah ke tangan lebih banyak sekarang. Maka tadi kita jangan mengungkit. Atau ya kalau mau berbuat baik, ya kita jaga perasaan orang tersebut. Jangan sampai dia merasa terhina dengan yang kita kerjakan. Dan itu tidak boleh. Kemudian yang ketiga, waqtida'u thawbil a'mal fil akhirah. Dan menghendaki pahala amal-amal itu di akhirat. Ya tadi kalau kita bantu orang lain nggak dibalasnya, atau dia tidak bisa melakukan hal yang sama seperti kita kerjakan, tidak apa-apa. Yakin nanti pasti Allah akan balas ganjarannya setiap kebaikan yang kita kerjakan. Maka sekecil apapun yang kita kerjakan, insya Allah Allah akan balas. Kemudian kalau seandainya pun tidak dibalas di dunia, di akhirat insya Allah kita balas. Tapi apa prinsipnya Ibu? Kalau kita dibantu orang, apa kira-kira yang terpikir dalam diri kita? Terima kasih. Ya, kita bisa buka dalam surah An-Nisa. Surah An-Nisa ayat yang ke-86. Silakan Ibu-ibu yang membaca. Mana Mbak? An-Nisa 86. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza Atau mundur satu ya, 85 86. 85 86. Bismillahirrahmanirrahim. Man yashfa' syafa'atan hasanatan yakul lahu nasibum minha. Wa man yashfa' syafa'atan sayyi'atan yakul lahu kiflum minha. Wa kana Allahu ala kulli syai'in muqita. Wa idza khuyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Innallaha kana ala kulli syai'in hasiba.
Barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang baik, niscaya dia akan memperoleh bagian pahalanya. Dan barang siapa memberi pertolongan dengan pertolongan yang buruk, niscaya dia akan memikul bagian dari dosanya. Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan yang lebih baik, atau balaslah penghormatan itu dengan sepadan dengannya. Sungguh Allah memperhitungkan segala sesuatu. Ya, jadi ayat ini menjelaskan ya tadi, segala kebaikan yang kita kerjakan akan kembali kepada diri kita sendiri. Ibu harus ketika melakukan sesuatu, jangan berpikir ketika kita melakukan sesuatu itu untuk orang lain. Baik dan buruk yang kita kerjakan itu sebenarnya untuk kembali kepada diri kita sendiri. Ibu melakukan baik, maka insya Allah kebaikan itu akan balik kepada diri kita. Ibu melakukan keburukan, yakinlah keburukan itu bukan untuk orang lain, tapi keburukan itu akan balik kepada diri kita. Maka prinsipnya ketika orang melakukan kebaikan, apa yang harus kita lakukan? Wa idza huyyitum. Dan apabila kamu dihormati dengan suatu penghormatan, contoh diberikan kebaikan, atau kita yang namanya penghormatan itu bisa mungkin dengan hadiah atau dengan ucapan ya Bu ya. Contoh saya nggak bisa bantu ibu-ibu, ya saya cuma selamat ya Bu ya, contoh ibu dapat hadiah atau senang. Saya hanya selamat ya Bu ya, karena saya mungkin nggak bisa bantu contohnya. Paling tidak kalau kita tidak bisa dengan materi, tenaga, pikiran, paling nggak dengan ucapan. Sehingga kita membuktikan bahwa kita ini mendorong orang itu untuk melakukan kebaikan. Maka kalimat tahiyah di sini, Bu. Apa arti tahiyah dari situ? Apa arti tahiyah kalau kita at-tahiyyatul mubarakatus? Penghormatan, Ibu. Tahiyah itu penghormatan, Ibu ya. Tadi kalau diterjemahkan itu adalah tahiyah itu menghormati atau dihormati. Jadi tahiyah itu penghormatan. Kemudian tahiyah ini terambil dari kata hayah. Apa arti hayah? Hayah. Hayat di dunia. Hayah. Hayat. Kehidupan. Kehidupan. Ya, hidup. Ya, Bu. Maka hayah ini juga bisa diartikan hidup. Atau tahiyah dihormati. Ya, orang dihormati karena dia hidup. Bahkan orang yang meninggal sekalipun karena dia dalam hidupnya kebaikan, maka dia tetap dapat penghormatan. Maka dikatakan orang yang hidup itu, Bu, paling tidak memiliki 3 unsur. Bergerak, kemudian merasa, dan tahu. Contoh kalau orang sudah nggak gerak lagi, dicubit udah nggak ngerasa lagi, kemudian dia nggak tahu, kira-kira orang itu masih hidup atau enggak? Ya hidup lagi. Jadi yang orang itu bisa hidup, jadi kalau ibu udah nggak gerak lagi, nggak ada rasa, jadi nggak tahu lagi, berarti sudah nggak hidup lagi. Jadi orang hidup itu paling tidak dia bergerak, merasa, atau tahu, itu baru dia dikatakan hidup. Maka tahiyah ini adalah suatu penghormatan. Ayat ini yang dibaca Bu Erna tadi, itu sebelum Islam datang, orang mengucapkan contoh, kalau sekarang ini mungkin selamat pagi, kalau dulu amma sobahan, selamat pagi, selamat siang, kemudian selamat sore, good morning, good afternoon, good night. Mana yang lebih baik menghormati orang dengan tahiyah penghormatan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu yang lebih baik. Akan semoga orang itu mendapatkan keselamatan dari Allah. Selamat itu nggak ada waktunya. Kalau good morning, selamat pagi, selamatnya kapan? Pagi saja Bu ya. Ya. Kemudian good afternoon, good night, selamat sore, selamatnya doanya cuma sore saja. Selamat malam, selamatnya doanya cuma selamat malam saja. Nggak tahu kita siangnya gimana. Tapi kalau assalamualaikum, semoga Allah berikan keselamatan kepada kamu seterusnya. Warahmatullahi, dan semoga Allah memberikan rahmat kepada kamu. Wabarakatuh, dan semoga kita diberikan berkah kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan luar biasa doanya, Bu. Maka zaman baginda Rasul itu salah satu amalan ditanya apakah amalan yang terbaik itu memberikan salam dan
memberikan makan kepada orang fakir miskin. Itu amalan yang terbaik. Maka tahiyah, penghormatan, cara orang menghormati banyak caranya. Ada yang ketika orang menghormati dengan hormat, angkat tangan. Gimana cara orang menghormati? Jadi ayat ini dulu Bu digunakan, penghormatan ini digunakan para praja-raja, orang-orang yang punya kedudukan dihormati. Tapi setelah Islam datang itu dihapuskan. Bahwa yang harus dihormati itu untuk semua orang. Termasuk ya guru kepada murid, murid kepada guru, saling menghormati dan menghargai. Kemudian ada orang cara menghormati dengan salam. Contoh, ada orang menghormati dengan sujud, benar Bu ya? Harus bersujud. Atau raja-raja. Ada orang menghormati menundukkan kepala sedikit, benar Ibu? Ada orang menghormati dengan duduk, merendah. Ada orang menghormati dengan ucapan. Maka Islam datang, seluruh dalam gerakan menghormati itu terkumpul jadi satu dalam sholat. Itulah tadi at-tahiyyatul mubarakatus sholawat. Dalam sholat ada angkat tangan. Kan kalau orang menghormati itu kan ada angkat tangan. Kemudian kita meruku, merendahkan diri. Atau kita bersiap ketika mungkin ada orang hormat. Di dalam sholat ada. Atau kita sujud. Nah, jadi dalam sholat itu seluruh penghormatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, semua gerakan yang ada di dunia ini ada terkumpul dalam sholat. Maka itulah luar biasanya gerakan dalam sholat. Maka ini tadi Bu ya, kita kembali lagi bahwa apa yang kita lakukan tadi, dan apabila kamu dihormati dengan sesuatu salam penghormatan, maka balaslah penghormatan itu dengan lebih baik. Jadi tadi waqtidau tawabil a'mal fil akhirah, dan menghendaki pahala amal itu diberikan di akhirat. Ya, kita juga punya prinsip Bu. Enggak apa-apa lah, pasti nanti Allah balas di akhirat. Ya kalau bisa kita tadi, kalau orang buat baik sama kita balas lebih baik. Kalau nggak bisa setara. Kalau nggak bisa ya dengan ucapan. Terima kasihkah, doakah orang itu kita doakan. Semoga ibu selalu diberikan kebaikan, semoga ibu diberikan kesehatan. Paling nggak seperti itu ya Bu ya. Kan ada orang kadang dibantu nggak tahu terima kasih ya Bu ya. Ya paling nggak ya doakan orang itu baik secara baik. Itu yang mungkin paling tidak kalau kita nggak mampu. Balas sesuai dengan yang diberikannya. Atau tadi yang terbaik itu adalah membalas lebih dari yang dia berikan. Itu ciri-ciri yang berkaitan tentang bagaimana kita mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pertama sudah kita bahas. Yang kedua, bagaimana seorang guru itu semestinya, yaitu semata-mata tidak bertujuan untuk duniawi. Contoh, kalau dia dibayar mau ngajar, kalau nggak dibayar dia nggak mau ngajar. Bayaran itu sebenarnya bukan tolak ukur seseorang itu bisa dikatakan ikhlas tidak ikhlas. Yang tidak dibayar pun Ibu, sebenarnya dia bisa tidak ikhlas. Gimana? Ibu-ibu, contoh nih, yang namanya guru itu seperti saya. Saya ini nggak dibayar tapi tetap ngajar. Kira-kira seperti itu omongan itu ikhlas nggak saya? Ikhlas. Gimana ikhlas? Ibu-ibu yang ikhlas tuh kayak saya, nggak dibayar pun saya tetap ngajar. Tidak ikhlas karena menganggap yang paling benar tuh sayalah guru, yang lainnya nggak benar. Salah. Bayaran atau tidak bayaran itu tidak menjadi tolak ukur seseorang itu ikhlas atau tidak ikhlasnya. Belum tentu yang tidak dibayar itu dia ikhlas. Mungkin dengan dia tidak dibayar dia sampaikan ke orang-orang. Bu Safina, Bu Nuryati, saya nih guru yang paling baik. Walaupun saya nggak dibayar, saya tetap mengajar. Hingga guru yang paling ikhlas itu contohnya kayak saya. Belum tolak ukur, karena dengan saya menyebar-nyebarkan seperti itu, saya menganggap saya ini ria. Adalah manusia terbaik. Jadi salah juga. Dibayar tidak dibayar itu bukan jadi tolak ukur. Yang jadi masalah ketika tujuannya untuk dunia itu baru salah. Bisa dipahami ya Bu ya? Perkara bayar tidak dibayar bukan tolak ukur. Tapi kalau dia tujuannya semata-mata hanya untuk itu, baru dia tidak ikhlas. Ini yang harus kita perhatikan. Jadi kalau perkara dibayar gak dibayar, dia ada perbedaan dengan cara mengajarnya. Nah, berarti kita lihat dibayar terlalu semangat sekali, nggak dibayar kayak agak lesu-lesu gitu ngajar. Jadi kan itu ada perbedaan. Seharusnya kan tadi antara pujian dengan tidak dipuji dia harus sama.
Kemudian kita baca, wa yanbaghi alla yaqsida bihi tawassulan ila gharadin min a'radid dunya. Dan sepatutnya ia pengajar Al-Quran tidak bertujuan dengannya sebagai media pengantar menuju satu tujuan dari berbagai tujuan dunia. Jadi jangan semata-mata itu tujuannya. Banyak tujuan yang lain. Ya, pertama kita menyebarkan ilmu. Kemudian menjadikan amal jariah bagi kita. Kemudian bisa juga dengan mengajar, mengulang pelajaran kita supaya tidak lupa. Kemudian mengisi waktu agar lebih bermanfaat. Banyak tujuannya. Ya, di samping itu kalau mungkin itu jalan jadi rizki ya alhamdulillah. Tapi jangan semata-mata itu yang dipandang menjadi tujuan utama dalam menyampaikan ilmu. Nanti kita akan lihat pembahasan di bab-bab berikutnya bagaimana hukum kalau seandainya mengajar mendapat upah. Itu nanti ada perbedaan pandangan para ulama di dalam kitab At-Tibyan ini. Kemudian min malin aw riyasatin aw wajahatin aw irtifa'in ala aqranihi aw sana'in indan nasi aw sarfi wujuhin nasi ilaihi aw nahwi dzalik, berupa harta atau tujuannya tadi dia bertujuan ngajar supaya dapat harta, atau dengan dia mengajar ingin jadi seorang pemimpin atau mendapatkan kedudukan, atau ingin dia posisi tinggi di atas rekan-rekannya, atau sanjungan dari manusia, ingin mengajar dilihat menjadi ulama, jadi orang yang paling alim, orang ilmuwan, atau memalingkan wajah perhatian orang-orang kepada dia agar orang-orang pada datangan semua kepada kita, memuji-muji kita. Maka ini adalah tujuan yang salah ketika kita mengajar. Maka kita harus luruskan niat hanya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Wala yashinul muqri'u iqra'ahu bitama'in fi rifqin yahsulu lahu min ba'di may yaqra'u alaihi. Dan janganlah pengajar bacaan Al-Quran menodai bacaannya. Itu dengan tadi, dengan dia memiliki sifat seperti itu, sebenarnya dia menodai bacaan Al-Quran yang diajarkannya. Dengan sebab menginginkan terhadap manfaat yang diperoleh olehnya dari sebagian orang-orang yang belajar membaca Al-Quran kepadanya. Maka itu tadi tidak diperbolehkan. Sawaun kana rifqu malan aw khidmatan wa in qalla. Sama saja keadaan manfaat itu berupa harta, materi, ataupun pelayanan pengabdian meskipun itu sedikit. Jadi atau memanfaatkan murid-muridnya. Saya manfaatkan ini karena Bu Nuryati, Bu Safina, ibu-ibu yang lain. Saya nggak nampak wajahnya di layar. Itu yang nampak di layar dari depan. Bu Erna baru keluar ya. Saya manfaatkan. Contoh gimana saya manfaatkan. Ini ada Bu Sulasmi. Ini wajah yang paling besar di layar, itu saja yang keluar tuh. Paling depan. lainnya Ya. mendelik. Saya manfaatkan ibu-ibu semuanya. Contoh bagaimana ibu, saya ini kan berdakwah. Kemudian dalam berdakwah itu banyak hal harus saya kerjakan. Saya mau buat rumah, saya mau beli mobil baru. Ya Bu Sulasmi, Bu Rini yang baru nampak wajah-wajahnya. Ya. Ayo yang pada ini itu. Ya. Jadi ibu, saya dalam berdakwah kan perjalanan saya jauh. Saya perlu operasional. Ibu-ibu semua harus patungan belikan saya mobil Alphard. Kan saya manfaatkan ibu. Akhirnya kan memanfaatkan ibu tuh dengan kesenangan saya. Juga itu tidak diperbolehkan bagi seorang guru ya Bu ya. Mengambil manfaat dari murid yang tidak semestinya. Ibu-ibu saya mau buat rumah, tolong belikan batu bata, sekian truk semen, 500 sak semen. Nah, jadi nggak boleh. Saya walaupun itu tadi akhirnya seganlah kita sama Zulfirman ini. Nanti kita nggak enak kalau nggak nyumbang. Kan sebenarnya itu hanya hal kepentingan pribadi yang tidak sangkut pautnya dengan pembelajaran. Jadi seorang guru tidak boleh seperti itu. Jadi kalaupun saya contohnya ada hal yang tidak sesuai, ibu boleh tegur saya. Karena ini kan tadi bagian dari akhlak. Kira-kira sesuai tidak ibu? Atau saya pernah memanfaatkan? Jadi kalau saya salah, ibu boleh tegur saya. Kan kita sudah belajar nih. Jadi kalau ada guru yang seperti itu, oh ini halnya tidak sesuai dengan adab yang dimiliki bagi seorang guru.
Bisa dipahami Bu ya? Ya. Jadi tidak boleh mengambil pelayanan atau memanfaatkan pengkhidmatan itu dari seorang murid. Walaupun sebenarnya kan murid harus berkhidmat ya Bu ya. Murid harus berkhidmat kepada guru, benar Ibu? Tapi guru tidak boleh memanfaatkan situasi. Nah ini yang jadi masalahnya, sering memanfaatkan situasi. Masih. Kemudian, walau kana ala suratil hadiyyati allati laula qira'atuhu alaihi lama ahdaha ilaihi. Walaupun keadaan dalam bentuk hadiah yang seandainya orang itu tidak belajar membaca kepadanya, maka pastilah orang tidak akan memberikan hadiah kepadanya. Itu tadi. Mungkin kalau saya tadi ibu-ibu nggak ngaji dengan saya nggak bisa beli mobil Alphard mewah. Akhirnya Bu tolong berikan saya sekian ratus sak semen. Kalau nggak kenal kan mungkin saya nggak bisa minta ke ibu-ibu semua. Jadi jangan memanfaatkan seperti itu. Kecuali kalau memang ini bangun pesantren, ada suatu kebaikan, ibu ingin menitipkan amal jariah, lain halnya ibu ya, yang terus berkepanjangan. Contoh nih ustadznya lagi berjuang berdakwah bangun pesantren, dia akan masih sibuk ngajar, untuk materi mungkin kita dikasih lebih oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana sebagian harta kita titipkan untuk perkembangan dakwah. Itu lain hal ya Bu ya. Tapi kalau dimanfaatkan ibu-ibu semuanya untuk beli Ferrari, beli Alphard, saya enak-enakan, itu nggak boleh. Ini contohnya. Ya, mudah-mudahan kita terhindar dari seperti itu ya. Doakan saya semoga saya nggak bisa seperti itu. Kemudian qala Allah Ta'ala man kana yuridu harsal akhirah nazid lahu fi harsihi wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Ini dalam Quran surah Asy-Syura ayat 20. Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menghendaki keuntungan di akhirat, akan kami tambahkan keuntungan itu baginya. Jadi kalau seorang guru itu meluruskan niatnya ketika mengajar, insya Allah dunianya akan ikut sendiri Bu. Walaupun dia tidak bertujuan dunia, tapi insya Allah dunianya akan mengejarnya sendiri. Tapi kalau semata-mata tujuan dunia, mungkin dunianya akan dapatkan, tapi nanti di akhirat dia tidak mendapatkan ganjaran. Dan barang siapa menghendaki keuntungan di dunia, kami akan berikan kepadanya sebagian dari keuntungan dunia, dan tidak ada baginya sedikit pun kebahagiaan di akhirat kelak. Ya mungkin dia didapatkan, contoh saya minta tolong ibu dapat, tapi nanti di akhirat tidak ada nampak kebaikan yang saya kerjakan. Maka inilah seorang guru itu betul-betul harus bagaimana meluruskan niat. Karena kalau gurunya ikhlas, ini sering saya sampaikan, guru ikhlas mengajar, muridnya ikhlas belajar, berkah ilmu. Kemudian muridnya ikhlas belajar, gurunya nggak ikhlas ngajarnya, nggak berkah ilmu. Atau sebaliknya, gurunya ikhlas, muridnya nggak ikhlas terpaksa, nggak berkah juga. Atau dua-duanya nggak ikhlas, muridnya nggak ikhlas, gurunya nggak ikhlas. Nah, ini malah nggak jadi apa-apa. Maka kita keduanya harus saling meluruskan niat. Kemudian wa'an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ta'allama ilman mimma yubtagha bihi wajhullahi ta'ala. Dan diriwayatkan dari sini Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa saja yang mempelajari suatu ilmu dari hal-hal yang seharusnya ia mencari ridha Allah dengannya. Jadi tujuan seorang guru itu mengajar maupun belajar yang seharusnya tujuan utama mencari ridha Allah Subhanahu wa taala dengannya. La yata'allamuhu illa liyusiba bihi 'aradan min a'radid dunya. Ini sama ini bawah. Min a'radid dunya. Tidaklah ia mempelajari ilmu tersebut kecuali agar dengan ilmu tersebut ia bisa mendapatkan materi kedudukan dari berbagai materi kedudukan duniawi. Jadi bukan itu tujuan utama. Lam yajid 'arfal jannati yaumal qiyamah. Maka ia tidak akan mendapatkan aroma harum surga di akhirat. Jadi guru yang seperti itu enggak kecium bau surga yuk. Kan luar biasa sebenarnya. Ya. Di akhirat di surga dia tidak mencium aroma kebaikan yang disampaikan ketika di dunia. Rawahu Abu Dawud bi isnadin sahihin wa mithluhu ahaditsu katsiratun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dengan sanad sahih
dan sangat banyak hadis-hadis seperti hadis itu. Wa an Anas wa Hudzaifah wa Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man talaba al-ilma liyumariya bihi as-sufaha'a aw yukathiru bihi al-ulama'a. Dan diriwayatkan dari Sayyidina Anas, Sayyidina Hudzaifah dan Sayyidina Ka'b bin Malik radhiyallahu anhum bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, siapa saja yang menuntut ilmu, berarti orang belajar, agar ia mendapatkan agar ia dapat mendebat orang-orang yang bodoh dengan ilmu itu. Ada enggak orang yang sudah belajar, setelah belajar ilmunya untuk debat orang lain? Kayaknya ada. Sudah belajar, dia salah-salahkan semua orang, yang neraka lah, yang apa semua seperti itu. Jadi seakan-akan dialah orang yang luar biasa dengan ilmunya. Jadi bukan tujuan ibu-ibu belajar, maka saya nggak berharap ibu-ibu setelah belajar atau mengaji sudah bisa didebat-debat orang lain, disalah-salahkan orang lain, apalagi sebar mengkapling-kaplingkan dialah yang berhak masuk surga, yang lainnya masuk neraka. Nah, jangan sampai ibu-ibu ya. Ada Ustaz. Jadi jangan sampai belajar itu tujuannya untuk nyalahkan orang lain. Bagaimana dengan kita belajar ngajak orang lain jadi baik, kitanya juga yang belajar jadi orang baik. Agar ia mendebat orang-orang bodoh dengan ilmunya itu. Atau agar dia bisa bersaing, berbangga diri kepada ulama dengan ilmu itu. Atau tadi, dia sudah belajar dengan guru yang lain, gurunya yang dulu didebatnya malah. Jadi juga nggak boleh. Saya sudah belajar dengan guru ini, Ustadz salah. Akhirnya didebat gurunya. Juga jangan sampai ketika kita membuat antara guru dengan guru juga saling tidak enakan. Kita banding-bandingkan mereka. Jadi ini juga bagaimana kita seorang murid berakhlak dengan guru. Au yasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, atau agar ia bisa memalingkan dengan itu akan wajah-wajah perhatian orang darinya, atau dari supaya orang semua tunduk kepadanya, agar orang hormat semua kepada dia. Itu juga jangan tujuan kita. Saya ingin jadi orang pintar supaya banyak pengikut saya. Nah, jangan seperti itu. Atau saya nih supaya pintar banyak murid saya ngikutin saya. Jangan tujuannya seperti itu. Atau ibu-ibu punya anak, jangan tanamkan ke anak-anak ibu, kamu kuliah nanti harus jurusannya ini, karena kalau jurusan ini nanti kerja banyak duitnya. Kalau kamu kuliah jurusan ini duitnya sedikit gajinya. Ada nggak orang tua yang ngajarkan anaknya seperti itu? Kerjanya harus seperti ini, gajinya besar. Tapi kalau kamu kerja gajinya ini, gajinya sedikit. Jangan tanamkan kepada anak ketika kerja materinya yang diutamakan. Yang pertama, bagaimana kita tanamkan dengan ilmu yang dipelajari, membimbingnya jadi orang baik. Tapi kalau kita tanamkan, contoh kalau kamu kerja ini maka gajinya akan besar, dia akan berusaha bagaimana mendapatkan materi tersebut, tapi dia tidak memperhatikan bagaimana proses dia dapat uang tersebut. Halal haram dilewatinya saja. Nggak peduli haram, tidak peduli mau haram mau halal semua. Yang jelas atau tidak jelas harta, yang penting dia dapat uang. Kenapa? Karena terkadang orang tua menanamkan, oh kalau kamu kerja ini uangnya akan banyak. Dia jadi tidak memperhatikan halal dan haramnya ketika mencari nafkah. Maka seorang orang tua ketika anak yang menuntut ilmu, jangan ditanamkan materi. Tapi yang harus kita tanamkan kepada anak, mudah-mudahan dengan ilmu yang kamu punya, membimbing kamu menjadi orang yang baik. Maka dengan ilmu itu yakinlah Allah akan angkat derajat kita. Allah nanti akan memenuhi rizki mereka. Kenapa? Karena dengan ilmu tersebut. Kemudian kita lanjutkan. Fal yatabawwa maq'adahu minan nar, maka orang yang melakukan hal seperti itu siap-siaplah mereka mengambil tempat duduk di neraka. Rawahu Tirmidzi min riwayatin Ka'b bin Malik wa qala adkhalahun nar. Hadis diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan riwayat Sayyidina Ka'b bin Malik dengan kalimat, dan Nabi bersabda, maka Allah akan memasukkan orang tersebut ke neraka. Jadi ini yang harus kita pahami, bagaimana ini nomor 2 sudah selesai. Semata-mata tujuan ketika kita belajar itu bukan untuk tujuan duniawi, tapi yakinlah ketika kita belajar, dunia itu akan mengejar kita. Dunia itu akan mengikut kita. Itu sudah jaminan bagi orang yang memelihara ilmu. Maka ada perkataannya Bu ya, kalau kita menuntut ilmu maka ilmu yang akan menjaga kita.
Tapi kalau kita mencari harta, belum tentu harta itu bisa jaga kita. Nah, ini harus kita perhatikan Ibu. Tapi kalau kita ilmu itu akan menjaga kita, dicukupi semua keperluan hidup kita. Tapi kalau kita semata-mata cari harta, belum tentu harta itu bisa jaga kita jadi orang baik. Harta habis akan bobrok. Nah, silakan Ibu. Kalau sudah punya harta, Ustaz. Kemana Ibu? Rasanya sudah, makanya badannya Ya. Silakan Ibu, ada yang mau ditanya untuk yang nomor 2 ini. saya ingin bertanya, boleh kok? Ya, silakan Ibu. Suaranya yang jelas karena jauh jaraknya, saya nggak dengar. Ini sebentar lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena mau itu Ibu. Perkenalkan diri saya Maryani, Pak Ustadz asli Yuk, rasa Madiun. aku yuk. Siapa namanya makan Ibu? Mariani. Ya, dengar. Mariani. Mariani. Asli Bu Madiun. Mariani. Timur. Iya Bu. Sebelumnya saya mohon maaf, saya ingin menanyakan masalah dari keluarga ya Pak Ustadz. Mohon maaf ini sebelumnya, karena mengganggu pikiran saya yang intinya itu pikiran itu mendongkol, kesel, dan merasa kecewa gitu. Kenapa Ibu kecewanya? Nah, begini, saya kan punya adik. Nah, uang saya itu dipinjam sama adik saya. Nilainya itu banyaknya Pak Ustadz. Kalau nggak salah itu hampir 200. Nah, terus di saat dia punya uang, saya kan bilang maksudnya kalau ada uang, tolonglah dikembalikan. Cicil atau dikembalikan gitu. Ya, giliran sekarang dia punya uang itu, maaf ya, beli mobil, bikin rumah, terus intinya itu bermewah diri gitu. Terus hati saya itu sekarang itu kesel, dongkok, kecewa, terus pengen berkata yang kasar, tapi saat ini belum saya keluarkan kata-kata itu, masih saya pendam dalam hati. Saya itu rencanakan nanti keluar, tapi saya omongkan gitu. Jadi saat ini saya itu minta arahan dari Pak Ustadz, gimana caranya saya itu bisa merendam rasa yang saya dongkolkan itu biar nggak emosi. Iya benar. Ya saya itu kerja secara tenang, terus nggak berpikir uang itu gimana ya, kalau mikir uang itu saya lupa. Iya. Uang ini kan awalnya dari awal saya itu maksudnya usaha bagi hasil biar saya itu cepat segera pulang, rencananya kan begitu. Nah ternyata apa yang saya inginkan dan rencana nggak semulus yang diharapkan gitu. Iya. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih banyak Bu Mariani. Ya. Yang pertama saya tanya ibu semuanya, apa ayat yang paling panjang di dalam Al-Quran? Ayat berapa yang paling panjang? Ayat 282. Silakan dibuka semuanya. 282. Ayat yang paling panjang 30 juz Quran. Inilah ayat paling panjang. Satu ayat itu satu halaman. Nah, apa cerita satu ayat ini, Bu? Silakan dibuka. 182. Terjemahannya, wahai orang-orang yang beriman. Kita ini orang beriman nggak Ibu? Insya Allah ya Bu ya. Ada yang salah selama ini. Kita menganggap yang namanya hutang itu karena saudara, karena teman, karena sedikit contohnya.
kita menganggap sepele. Pertama apa? Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Kalau zaman sekarang mungkin bisa pakai notaris kah? Atau tadi ibu-ibu ketika berikan hutang, kalau notaris kan ada kekuatan hukum ibu. Jadi kalau seandainya ada kekuatan, itu kita semua, termasuk saya pribadi terkadang. Kadang kita kan suka nggak tegaan, alah paling cuma 500 rupiah atau 1 juta, nggak enak kalau seandainya seperti ini kan kawan dekat, best friend atau apa. Tapi sebenarnya Quran udah mengajarkan kepada kita. Ini untuk ibu-ibu semuanya yang di sana. Mungkin ibu kan kerja banyak uangnya. Terkadang orang ketika ibu banyak uang suka dimanfaatkan orang lain. Atau keluarga sendiri sekalipun. Harus sekarang jelas-jelas supaya untuk kedepannya. Ini orang beriman, Quran sudah mengajarkan kepada kita. Tapi kita orang beriman atau orang Islam sendiri nggak jalankan perintah Quran. Contoh kalau Bu Mariani dulu, contoh minjem uang 200 juta. Dibawa ke notaris. Dalam tempo berapa bulan? Bahasanya di sini. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu melakukan untuk utang piutang waktu yang ditentukan. Yang pertama, syarat pertama ketika utang. Harus punya waktu kesepakatan. Contoh saya pinjam uang Bu Mariani. Bu Mariani tadi kan. Bu Mariani saya pinjam uang 100 juta. Bu Mariani harus tegas. Kira-kira Ustadz mau pinjam uang 100 juta berapa bulan balikannya? Kalau saya jawab, nanti kalau saya punya uang akan saya bayar Bu Mariani. Dari kata-kata itu sebenarnya orang sudah punya iktikat nggak mau bayar. Kalau dia punya iktikat nggak bayar, dia akan menentukan waktu. Dan dia berusaha untuk cari uangnya untuk membayarnya. Tapi kalau saya sudah mengatakan, kira-kira dulu Bu Mariani saudaranya minjem gimana kata-katanya? 2 bulan, 3 bulan atau nunggu punya duit? Oh, punya duit itu dulu awalnya dulu kan usaha bagi hasil tahu Pak Ustaz ceritanya. Nah terus pas bangun rumah dia itu nggak bilang sama saya. Nah pas bangun uangnya kurang jadi uang buat usaha itu dibuat bangun rumah sampai sekarang giliran sekarang dia udah ada uangnya ini buat Poya-poya, senang-senang gitu ya Bu ya. Iya, poya-poya senang-senang itu kalau saya lihat di story-nya ya makan ya ini maksudnya itu kayak hal biasa zaman sekarang Bu. Orang yang berhutang itu terkadang lebih mewah hidupnya dibandingkan yang ngutang ini. Kita nggak bisa jalan-jalan, dia malah jalan-jalan ya Bu ya. Yang saya sudah menegur. Tolonglah uang dicicil kan sudah bisa beli mobil berarti kan untuk membayar saya bisa, soalnya saya sendiri juga punya anak, yang sekolah, saya sendiri juga harus masih butuh uang gitu loh. Makanya saya tegaskan gitu loh, tolong sampai kayak pengemis saya itu. Cuma iya aja loh Pak. Ya, yang pertama tadi pengen gemes, pengen penyebabnya tadi karena salahnya kita Bu, kita nggak berpanduan sama syariat Islam. Jadi ini yang terjadi. Cuma kalau Islam tuh detail sekali Bu. Yang pertama tadi ketika ibu ngasih pinjaman, yang pertama tadi kalaupun bagi hasil, maka di ayat berikutnya, wahai orang-orang beriman, apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu, yang pertama syarat pertama ditentukan. Jadi kalau saya pinjam uang ibu nih, uang Bu Erna, Bu Safina, Bu Mariani saya mau pinjam uang. Bu Mariani harus bilang sama saya tegas, jangan segan-segan. Saya nggak enak sama Ustadz, penting Ustadz ada duit aja nanti bayar. Jangan gitu. Ustadz kalau pinjam uang saya, berapa lama ini Ustadz harus ganti? Kadang kita segan ya Bu ya. Enak lah nanti kayak gitu, saya dibilang celit lah atau apa. Kalau saya jawabnya nanti Bu Mariani kalau saya punya uang. Berarti kan kita itu punya iktikat nggak pengen bayar. Mau 5 tahun, 10 tahun kita biarkan aja utang itu. Tapi kalau kita iktikat punya ingin bayar Bu Mariani, insya Allah 3 bulan saya akan usahakan, saya akan cari nanti kerja apalah nanti supaya bisa nutupin utang saya sama Bu Mariani. Maka saya akan berusaha kerja keras. Di waktu hari H ketika kita nggak bisa juga, iktikat berikutnya gimana? Sudah 3 bulan saya nggak punya uang juga. Maka yang terbaik kata Quran juga dalam surah Al-Baqarah sebelumnya, saya harus memberi kabar Bu Mariani saya sudah usaha 3 bulan ini. Tapi kayaknya rezeki belum ada Bu Mariani. Boleh nggak saya ditunda? Tuh, kalau seandainya Bu Mariani nggak bisa, maka sebelumnya di sini
Ayat lanjutannya, hendaklah kamu menuliskannya. Ini yang sering jadi masalah. Kalau kita utang nggak ada tertera di tulisan, akhirnya nggak punya bukti. Bahkan nanti kalau bisa pakai saksi, Bu. Kalau ada, mungkin kalau sekarang lebih kuat hukumnya pakai notaris. Kalau kamu nggak bisa bayar, jaminannya apa? Jadi ada hal jaminan. Bahkan itu kita lihat Ibu di ayat ke 283-nya Ibu. Ya, silakan baca ayat 283. Terjemahannya saja. Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Ya, sampai di situ aja Bu. Ada nggak jaminannya Bu Mariani yang dulu kesepakatannya? Kalau kamu nggak bisa bayar, saya tarik mobil atau rumahnya atau apalah disita. Untuk saat ini nggak ada Pak Ustadz karena dari dulu nggak ada ditulis Bu, karena punya ditulis. Saya kan berpikir itu keluarga sendiri, adik saya jadi kan. Iya, karena resiko itu karena kita nggak enakan, keluarga sendiri. Hal hutang nggak bisa kayak gitu dia Bu. Mungkin ternyata semua itu ternyata jadi lebih baik. Karena uang itu sangat sensitif ya Bu ya. Uang itu kalau baik dia bisa jadi lebih erat kita. Saya bantu ibu-ibu jadi lebih erat. Atau ibu-ibu bantu saya jadi lebih erat tali persaudaraan. Tapi kalau saya khianati ibu-ibu, itu bisa jadi perpecahan. Walaupun itu hanya hal yang kecil saja. Maka berikutnya ibu-ibu, walaupun ibu-ibu sama saudara sendiri, adik kandung sendiri, kalau memang ibu sudah kasihan, ya kalau ibu banyak orang kaya, banyak uangnya, nggak apa-apa, disedekahkan itu lebih baik. Wan tasaddaqu khairul lakum. Kalau kamu sedekahkan, uangnya jauh lebih baik. Itu kata Quran. Tapi kalau memang akad awalnya adalah hutang piutang, yang pertama, syarat pertama tanya kapan dia harus bayar. Yang kedua harus ditulis. Yang ketiga harus punya jaminan. Ibu aja kalau pinjam uang ke bank, contoh walaupun ke bank riba ya Bu ya, nggak boleh. Kira-kira orang bank mau nggak kasih gitu aja tanpa ada jaminan? Ya. Orang melakukan riba aja kayak gitu. Masa kita yang pingin jadi baik menolong orang tanpa ada bunganya, masa kita nggak punya jaminan? Ibu nggak bisa pinjam uang ke bank kalau tanpa ada jaminan. Itu walaupun saya nggak boleh nyarankan ibu pinjam uang, tapi bank saja seperti itu. Jadi kalau saya pinjam uang ke ibu harus tagih. Ustaz mau jaminannya apa? Contoh surat ke tanah waktunya. Ini pelajaran buat ibu semua ya. Kalau ada orang mau utang ya, Bung ya. Jangan kebablasan lagi. Alasan nggak tanya waktunya. Mau berapa lama bayar nih? Yang kedua harus ditulis berapa nominal yang hutang. Kemudian kita lanjutkan baca terjemahnya ayat 282-nya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Jadi nggak boleh utang 50 juta ditulis 100 juta, nggak boleh. Tulisnya sesuai dengan nominal dihutangin. Janganlah penulis menolak untuk menulisnya sebagaimana Allah telah mengajarkan kepadanya. Maka hendaklah dia menulis. Dan hendaklah orang yang berhutang itu mendektekan. Nah, jadi gini caranya Bu. Contoh. Saya hutang sama Bu Safina. Bu Safina saya pinjam uang 50 juta. Gimana caranya di notaris atau nanti Ibu catat. Bu Safina ngomong. Zulfirman, kamu hutang 50 juta, kamu harus bayar dalam tempo 3 bulan. Maka saya yang berhutang gimana? Supaya tersimpan di memori otak saya kalau saya punya utang. Karena kan orang berhutang pura-pura lupa. Ini yang jadi masalah nih Bu. Maka saya harus tulis. Bu Safina mendektekan dari mulut, saya nulisnya. Saya tulis di kertas. Saya berhutang atas nama Zulfirman dengan Bu Safina 50 juta. Dalam tempo 3 bulan akan saya bayar. Kemudian kita tanda tangan. Bu Safina tanda tangan. Kalau seandainya dalam tempo 3 bulan saya tidak bayar utangnya Bu Safina, maka jaminan surat tanah dari saya, contoh bisa jadi hak milik atau nanti akan saya tahan selamanya sampai ada uang. Ini harus jelas ya Bu ya. Kesepakatan dan syarat-syaratnya. Apakah cukup berdua saya dengan Bu Safina saja ketika berhutang? Kita baca. Contoh saya meninggal atau dua-duanya meninggal atau siapa nggak tahu. Ahli waris itu punya hak ahli waris. Kenapa?
uang Bu Safinah yang saya pinjam itu ada hak ahli waris di dalamnya. Contoh, kita lanjutkan terjemahannya. Dan hendaklah orang yang berutang itu mendiktekan. Jadi Bu Safinah ngomong, saya yang menulis. Supaya tersimpan di otak saya kalau saya punya utang. Dan janganlah yang mengurangi sedikit pun daripadanya. Jadi nggak boleh yang 100 juta dibuat 50 juta, nggak boleh. Jika yang berutang itu orang yang kurang akalnya, jadi kalau seandainya orang itu sakit, tangannya nggak bisa nulis, lemah, punya cacat kah, harus jika orang yang berutang itu adalah kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekannya sendiri, maka hendaklah dia mencari wali yang didiktekan. Sampai segitu tegasnya Bu perkara utang. Wali, kalau sekarang mungkin bisa walinya notaris, kuat secara pengadilan, secara hukum. Kemudian jika yang berutang itu adalah orang yang kurang akalnya atau lemah keadaannya atau tidak mampu mendiktekan sendiri, maka hendaklah wali menjadikan dengan benar. Dan persaksikanlah 2 orang laki-laki di antara kamu. Jadi ketika berutang harus datangkan saksi, Bu. Saya berutang kepada Bu Safinah. Saksi yang pertama kalau ada laki-laki. 2 orang. Bu Safinah harus cari orang. Abangnya Bu Safinah kah? Adiknya Bu Safinah kah? Atau bapaknya Bu Safinah kah? Catat. Atau ahli waris, karena nanti kalau ada apa-apa, ahli waris bisa nuntut. Karena hak ahli warisnya. Tulis. Atau tadi Bu Maryani, anak-anaknya harus tahu. Karena nanti kalau itu bisa diminta oleh anaknya, karena itu adalah harta Bu Maryani dan itu punya hak ahli waris. Bu Maryani ada anaknya? Nah, dan itu ada hak anaknya Bu Maryani di dalam harta yang 200 juta tadi. Jadi harus tahu anak-anak. Tapi ya masalahnya kan Bu Maryani nggak punya catatan. Jadi susah menggugat yang nggak punya jaminan. Itu yang jadi masalah. Ini pembelajaran buat kita semua, termasuk saya juga. Kalau nggak ada 2 laki-laki, maka cukup 1 laki-laki. Tapi kalau nggak ketemu anak laki-laki, maka 2 perempuan. Contoh Bu Safinah nggak punya nih saudara laki-laki, maka datangkan 2 perempuan. Tulis di kertas tersebut, saksinya ini, si ini. Jadi apabila di kemudian hari ada permasalahan, maka saksi bisa bantu untuk jelaskan. Begitu ketatnya agama mengatur perkara hutang. Karena hutang ini tetap akan ditagih sampai ajal menjemput. Maka dalam hal kematian yang ditanya para jamaah sekalian, apabila almarhum atau almarhumah semasa hidupnya memiliki hutang piutang, maka setelah pemakaman ini para hadirin yang hadir atau siapapun yang ada kaitan hutang piutang dengan almarhum atau almarhumah, maka segera menghubungi ahli waris. Ini mati itu yang ditanya, Ibu. Tapi kalau ada surat tadi, kita bisa komplain. Kita juga nggak bisa, orang ini sudah meninggal, kita cuma ngomong, Bu, ini almarhum dulu ada utang lah sama saya. Pihak keluarga minta bukti, mana buktinya? Contoh 500 juta, mana buktinya? Kalau dia pernah utang nih almarhum, nggak ada buktinya, nggak ada hak dia untuk menuntut. Maka itulah perlunya ada catatan. Agar nanti ketika nanti contoh meninggal, kita punya bukti untuk pihak almarhum atau almarhumah bahwa nih orang punya utang. Kita bisa tagih. Kalau enggak dia bayar ya bisa nanti hartanya dijual kita minta. Seperti itu. Agar ia seorang lupa. Jadi kalau seandainya nggak orang itu sampai cacat sekalipun harus ada orang yang bisa bantu nuliskan. Dan janganlah kamu bosan menulisnya. Jadi nggak boleh bosan. Ini kan kita kadang malas Bu ya. Bukan bosan, malah malas kita. Kalau orang bosan mungkin masih bisa dia menulis. Tapi kalau udah malas kayak kita nih, adalah nggak enak. Masa saudara sendiri ketat sekali. Masa kawan akrab kayaknya kita nggak percaya. Kan masalahnya kita suka pikiran gitu kayak gitu ya Bu ya. Nanti nggak enakan adik sendiri atau nggak percaya kan kawan dekat. Ini jadi masalah sama kita semua. Dan itu yang sering terjadi. Sehingga apa yang terjadi jadi percekcokan. Jadi jangan dipikir orang yang ketat gini, oh ini orang kok ketat kali. Udah niat bantu aja udah luar biasa tuh ya. Kita mau ngasih pinjam aja luar biasa. Jadi seharusnya orang yang ngasih dipinjam itu seharusnya ya itu tadi nggak apa-apa lah ketat, yang penting saya bisa dibantu. Atau batas waktu baik untuk kamu. Jadi baik dan janganlah kamu bosan untuk waktu batas waktunya. Jadi jelas batas waktunya. Baik utang itu kecil maupun besar. Jadi kecil maupun besar tuh harus dicatat Ibu. Yang demikian itu lebih adil di sisi Allah.
lebih dapat menguatkan kesaksian dan lebih mendekatkan kamu kepada ketidakraguan. Kecuali jika hal itu merupakan perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, maka tidak ada dosa bagi kamu jika kamu tidak menuliskannya. Dan apabila kamu berjual beli, dan janganlah penulis dipersulit. Dan begitu juga saksi. Jika kamu melakukan yang demikian, maka sungguh hal itu suatu kefasikan pada kamu. Dan bertakwalah kepada Allah, Allah memberikan pengajaran kepadamu, dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Jadi ciri-ciri orang bertakwa, beriman dan bertakwa seperti itu sebenarnya. Tapi kita sering menganggap sepele. Apalagi ibu yang merantau, terkadang kan satu di Jawa Timur, satu di Palembang, satu di Lampung, satu di Medan. Kan kalau mau nagihnya susah. Kenalnya mungkin di perantauan ya Bu ya. Jadi memang perkara utang ini harus lebih hati-hati. Harus lebih ketat dan jaga-jaga. Karena kalau kita sudah punya surat, apalagi surat ukhuwah di pengadilan, mau dimanapun dia di ujung dunia kita bisa tuntut. Karena ada suratnya, dia pegang, dia fotokopi, dia pegang, kita pegang. Jangan kita saja yang pegang, kita fotokopi. Dia satu, kalau bisa jadi saksi juga megang. Kalau saksinya dua, saksi pegang. Kemudian kita pegang, yang berhutang pegang. Kan kayak gitu enak. Mau lari kemana dia nggak bisa. Kalau sekarang kan dia gampang mengelak. Apalagi kalau dia punya utang, dia shopping sana sini. Sebenarnya nggak boleh kita tiba-tiba kita fotokan surat janji dia mau bayar hutang. Sebenarnya nggak boleh seperti itu. Tapi paling tidak kita ingatkan nih, kita ingatkan ke dia nih, kamu punya utang nih. Kita buktinya kamu 3 bulan harus bayar, 5 bulan harus bayar. Ini sudah waktunya dekat nih. Kira-kira gimana? Sudah ada belum? Oh maaf belum ada. Kita orang kalau kita memang kasihan, kalau kita nggak perlu, udahlah saya kasih waktu. Tambah 2 bulan lagi ya, dan tambahan 2 bulan itu juga harus dicatat. Masalahnya kalau tambahan waktu juga kita anggap, ya udahlah terserah aja lah. Jadi permasalahannya, kenapa itu menjadi kesal dampaknya seperti ini Bu Maryani? Karena faktornya kita tidak mengikuti anjuran dari Allah yang ada di Quran. Nah solusinya gimana? Ya mungkin tadi duduk bareng musyawarah lah Bu Maryani. Bu Maryani buat, oke, kamu kan masih ada utang sama saya. Enggak apa-apa lah terlambat, buat perjanjian sekarang. Gimana caranya Bu Maryani dengan saudaranya? Mau berapa lama nih dibayar? Buat tulisan seperti tadi. Sehingga ada tempo dia berpikir untuk melunasinya. Seperti itu Bu Maryani. Jadi kalau tanya Bu Maryani solusinya gimana? Ya jalankan. Bu Maryani mungkin kalau lagi balik kampung, duduk bareng nih. Kemudian buat surat seperti ini, ditanda tanganin ahli warisnya Bu Maryani. Kan kita nggak tahu umur gimana semua Ibu ya, karena itu ada hak anaknya Bu Maryani. Nah, atau nanti kalau Bu Maryani di Hong Kong, anak bisa memintakan karena ada buktinya. Seperti itu Bu Maryani, solusinya. Jadi Bu Maryani lebih tenang karena ada tempo waktu. Ini kan ntar lagi dia waktunya bayar nih. Kita lebih tenang. Tapi kalau nggak ada kejelasan, kalau ada duit nanti baru saya bayar, Bu Maryani akhirnya terbatin terus. Pikiran kalut terus, bawaannya mau marah terus. Karena nggak ada kepastian. Yang namanya nggak pasti itu nggak enak ya Bu ya. Tapi alhamdulillah sekarang masuk di ETN udah ada ini Pak. Ada kendor artinya Ustaz. Bisa ini loh. Nggak kayak dulu gitu. Kalau dulu kan emosi. Sekarang alhamdulillah kayak udah pasrah gitu. Tapi pasrahnya masih kemarin itu beli. Karena kerjanya itu memang capek. Iya. Tapi Tapi Bu Maryani kayaknya sehat terus di badannya di sana Bu. Kan biasa kalau orang pikirannya banyak itu bisa badannya bisa kurus ya Bu. Jadi Bu Maryani sehat ini insya Allah nih. Dipendam sampai bengkak. Karena pikirannya itu kan larinya makan. Berarti kalau pikirannya kalau dibawa makan berarti uangnya masih banyak Ibu. Ini orangnya juga happy terus. Ya, alhamdulillah Ibu. Jadi itu pelajarannya Bu Maryani ya. Nanti kalau Bu Maryani, contoh saya pinjam uang Bu Maryani harus tegas sama saya. Jangan bilang gak enakan. Tapi ya ini contoh, saya gak akan minjam uang Ibu. Mudah-mudahan Allah cukupkan rezeki kita semuanya Ibu. Amin. Terima kasih Pak Ustaz. Terus teman saya itu ada yang pinjam juga. Giliran ditagih deh.
WA-nya diblokir. Akhirat terus. Ya, akhirat Allah namanya. Jelas KTP-nya di mana, rumahnya siapa, ahli waris yang minjam siapa, itu nanti bisa dituntut Ibu. Dulu kan saya jualan di sini, sambil jualan itu terus dia jualan, nanti kalau gajian saya bayar. Kalau uang Indo Jangan bahasanya gajian Ibu, itu bukan bahasa niat orang bayar. Jadi kalau Ibu ada orang pinjam, jangan nanti kalau gajian saya bayar, jangan. Tempo, kasih waktu. Kalau gajian mungkin orang ada kalau gajiannya kerjanya 1 tahun sekali baru gajian gimana? Atau ada orang gajiannya yang setiap hari, kan nggak jelas tuh Bu. Ada orang gajiannya mungkin nggak gaji-gajian, ditahan gajinya, kayak susah juga. tahu saya jualan dia janjiin 2 minggu dikasih, giliran saya tanya masih di Hongkong, tahu-tahu udah pulang di Indo. Saya masih WA aktif. Ini saya ini sabar menunggu uangnya cair. Katanya dikasih, giliran saya WA lagi diblokir gitu. Sampai sekarang nggak ada kabar. Ya, tapi kalau ditulis tadi itu Bu. Ini pelajaran buat semua. Jadi kita sudah belajar, kita sudah ngaji bahwa Quran ini sebenarnya bukan terlalu ketat Bu. Buat kita tuh jangan putus silaturahim sebenarnya Bu ya. Jadi disiplin, tidak musuh-musuhan, tetap terjaga silaturahim, kita semua jadi orang baik gitu Bu. Tujuannya baik, tapi kalau kita nggak jalankan akhirnya apa? Diblokir lah, nggak teguran lah, nggak cakapan lah, macam-macam semua akan timbul Ibu. Gara-gara duit ya Pak? Ya gara-gara duit itu sensitif Ibu. Jadi bisa buat orang jadi baik, bisa buat jadi orang jahat, tergantung. Ya Bu. Ibu. Bu Subi nampak dari belakang. Ini Yang kuat Ibu. Saya takut nggak dengarin. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum Ibu. Ini tentang jaminan Ustaz, itu tetangga saya ya, sebagai saudara ya. Dua-duanya itu teman saya, saling curhat sama teman saya ya. Utangnya itu 50 juta, itu ada perjanjian via syarikat desa kan di segi desa. Terus jaminan sawah itu sekitar hampir 3.000 meter lah, nantinya langsung ditanami yang memberi utang. Yang memberi utang 50 juta, terus dikasih jaminan itu sawah. Ditanamin sampai kalau nggak bisa bayar ya masih ditanami yang ngasih utang ini sampai dia yang bisa bayar. Ini ya. Itu hukumnya bagaimana tentang yang hasil tanam itu bagaimana Ustaz? Soalnya sekarang itu dua-duanya tetangga masih saudara, sekarang nggak saling sapa. Iya. Iya. Itu hukumnya bagaimana? Hukum jaminannya, terus hukum piutangnya bagaimana? Iya. Ustaz. Ya, kemudian yang jadi masalah terkadang ada jaminan. Kemudian jaminannya itu dimanfaatkan seperti tanah atau apa semuanya. Itu nanti tergantung kesepakatannya, contoh Ibu. Kesepakatannya bagaimana? Kalau seandainya tadi kan memang diperbolehkan, atau kalau seandainya jaminan itu menjadi barangnya bisa jadi hancur, itu juga tidak diperbolehkan. Contoh saya jaminkan mobil. Lihat sifat mobil ya, kalau namanya mobil lama-lama ya tetap dia bisa berkurang, nggak kualitas ya Bu ya. Catnya lah luntur. Itu harus ada kesepakatan jelas secara awal Ibu. Jadi harus bagaimana kesepakatan awalnya. Kalau memang kesepakatan awalnya seperti itu sah-sah saja Bu. Jadi harus kesepakatannya jelas. Jadi jangan ada sampai merasa dirugikan. Itu sudah lama sih nggak belum dibayar. Selama itu juga tanah masih ditanami pemilik yang ditanam itu sudah ada perjanjiannya belum Ibu? Kayaknya udah. Ya. Tapi kalau perjanjiannya cuma tanah saja dikasih nggak boleh ditanamin, maka nggak boleh Ibu. Tapi kalau oke boleh kamu pakai,
Tanah itu kan tanah kosong. Selama saya hutang, nanti saya punya uang, setelah mau nanam padi kan, nanam apa. Kalau sudah ada kata-kata seperti itu di kesepakatannya, maka diizinkan. Kalau memang cuma jaminannya itu hanya tanah saja, nggak boleh diapa-apain, maka nggak boleh. Terima kasih Ustaz. Ya kalau tadi nggak boleh, ya nggak boleh, haram kita tanamin padi. Kalau memang jaminannya hanya tanah saja, Ibu. Tapi kalau sudah ada kesepakatan di atas tulisan tadi, kamu boleh pakai sawah tadi selama saya hutang. Sudah jelas nih, dan keuntungannya untuk kamu sudah diikhlaskan. Seperti itu, Bu. Sebagai jaminan. Maka tidak masalah. Iya. Ada lagi, Bu? Cukup insya Allah Ustaz. Ya, apalagi contoh kalau jaminannya mobil. Jadi kalau jaminannya mobil kan ada mobilnya perawatan, servis, bayar pajak. Itu jangan merugikan orang yang dititipin. Itu nanti tanggung jawabnya gimana kesepakatannya. Yang punya mobil. Kalau sawah tadi kan nggak banyak perawatan, dibiarkan pun nggak masalah ya, Bu ya. Tapi kalau mobil Bu Safina, saya pinjam utang, tapi mobil saya titipkan ya, Bu ya. Jaminannya saya punya uang. Ya mobil kalau nggak diservis rusak. Kemudian harus diisi minyak, kemudian bayar pajak, harus dirawat. Nah itu nanti kesepakatannya siapa biaya perawatannya, seperti itu. Harus jelas-jelas. Silakan ada lagi, Bu. Satu kali lagi Pak Ustaz. Mana Bu? Ya boleh Bu. Saya itu rasanya kalau anak marah banget itu, kalau dibilangin itu loh Pak, kalau dibilangin di HP terus tahu-tahu HP itu. Kenapa ini Saya HP? punya anak saya kan udah dewasa tuh Pak Ustaz. Nah, terus kalau sekarang itu kalau dibilangin itu lumayan terus itu loh lambang. Doain. Terus saya tahu-tahu HP-nya ini dimatiin, tas gitu. Terus saya merasa, saya menjadi orang tua merasa kayak gak dihargai terus geli gitu. Itu gimana Pak solusinya? Terus kalau dibilangin, rasanya dia itu kayak ada sesuatu kecewa juga itu si anak gitu loh Pak. Ya. Oke, terima kasih. Terima kasih. Sama Bu. Terkadang ya tadi Bu ya, dalam kehidupan ini yang namanya anak bermacam-macam karakternya. Apalagi terkadang anak remaja itu remaja ya Bu ya, anaknya remaja atau sudah menikah atau gimana? Belum menikah. Belum, berarti ya remaja lah gitu anggap ya Bu ya. Ya, anak remaja tuh biasa mereka punya sifat ego, menunjukkan kehebatannya, menunjukkan kebebasannya. Itu anak remaja. Maka terkadang orang tua itu harus punya jurus tersendiri untuk menyelesaikannya. Karena setiap perkembangan anak kita tuh sebenarnya belajar. Termasuk saya juga. Anak 1 bulan lain cara ngadapinnya. Anak 5 bulan lain cara menyelesaikannya. Anak 1 tahun lain pula cara menghadapinya. Kemudian nggak bisa anak bayi kita hadapkan cara menangani anak remaja, nggak bisa. Beda cara polanya. Maka setiap anak itu dia punya pertumbuhan yang perkembangan yang berbeda. Saya punya Najah juga 4,5 tahun, lain cara ngadapinnya. Menghadapi yang paling kecil lain caranya. Maka setiap anak itu mempunyai pertumbuhan masing-masing. Yang jadi masalah bagaimana kita mengarahkannya supaya jadi baik. Yang pertama ya mungkin sambil nelpon, kita lihat karakter anak kita. Ini anaknya tipenya keras atau gimana. Kalau keras, maka keras dilawan keras bisa jadi patah. Maka kita harus masuk caranya gimana sambil nelpon nanya kabar. Ya pelan-pelan kita tanya udah sholat, gimana kawannya, sudah makan, sambil nanya pelan-pelan. Tapi kalau kita langsung baru nelpon sudah sholat, langsung ngamuk, wah dia tuh mental. Karena memang jiwa remaja itu Bu, dia lagi pingin bebas. Jadi kita harus pandai-pandai masuk, menyesuaikan dengan kondisi anak. Jadi kalau seandainya tadi Bu Mariani tadi anaknya suka nelpon, mungkin cara masuknya pelan-pelan dulu Bu. Ya tadi mungkin diayun-ayun sebentar baru masuk ke inti permasalahannya.
Jadi nggak kita bisa langsung to the point karena memang ya remaja tuh betul ya. Saya juga pernah remaja. Kadang ya jiwa remaja tuh seperti itu. Maka kata dalam hadis kan kalau ada pemuda yang cinta masjid itu surga merindukan mereka. Karena jiwa pemuda tuh ego, Ibu. Dia lagi masa puberitas lah bahasanya gitu, Ibu. Jadi ya tadi caranya, kemudian ya bisa didoakan. Seperti doa Quran, doa Nabi Ibrahim kepada Nabi Ismail, Rabbi habli minas salihin dalam surah As-Saffat ayat 100. Kemudian doa Nabi Zakaria, jadi anak yang soleh. Doa Nabi Zakaria surah Ali Imran, Rabbana hablana hunalika da'a Zakaria qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Kemudian dalam surah Al-Furqan, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Supaya anak kita tuh jadi penyejuk hati. Tadi kalau Bu Mariani lihat anaknya gede, kesel gimana? Ah, sekarang jadi penyejuk hati, senang lihat anak. Itu doanya. Jadi ada 3 di Quran. Terima kasih Pak Ustaz. Ya, jadi didoakan ya Bu Mariani. Insya Allah tangan orang ibu, apalagi seorang ibu ya, tangan mereka tuh punya karomah Ibu, yang nggak dimiliki orang. Kalau orang tua tidak banyak maksiat sekalipun Ibu, tapi kalau dia sudah mengangkatkan tangan berdoa sama Allah itu gemetar penduduk langit. Jadi kalau Bu Mariani, kalau anaknya seperti itu jangan doakan yang jelek-jelek. Lalu husnuzon, selalu harapkan, gantungkan permintaan sama Allah. Allah yang membolak-balikkan hati anaknya Bu Mariani. Nggak ada yang nggak mungkin Ibu. Orang Umar bin Khattab saja Ibu, yang pembunuh itu dibalikkan Allah hatinya jadi pembela Islam. Dia khalifah. Insya Allah anaknya Bu Mariani betul-betul menggantungkan, ya Allah saya titipkan anakku kepadamu ya Allah, engkau yang punya hatinya. Engkau yang akan bisa menjadikan dia orang baik. Dia yang sayang kepada ibunya. Nah, macam-macam lah nanti Bu Mariani yang minta sama Allah. Jadi seperti Bu Mariani ya. Terima kasih. Dulu waktu pesantren Mondo ini terus izin buat teman gitu. Sekarang giliran udah keluar dari pesantren, udah kerja cari uang sendiri, kayak ini ya berani itu loh Pak. Kalau dibilang itu gejolaknya remaja itu seperti itu. Tinggal kita caranya saja lagi. Nah, Bu Mariani jangan kalau anak keras jangan masuknya keras juga. Caranya mungkin lebih lembut seperti itu. Terima kasih Ya, Pak Ustaz. ya sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kalau tidak ada lagi mungkin kita cukupkan sampai nomor 2 saja dulu. Insya Allah nanti pertemuan berikutnya kita lanjutkan kitab At-Tibyan yang nomor 3. Mudah-mudahan ibu-ibu semuanya di sana sehat walafiat, rizkinya lancar, berkah, halal rizkinya. Insya Allah kalau halal berkah buat anak-anaknya, buat orang di rumah, buat diri sendiri insya Allah. Yang terpenting sehat, ibadahnya istiqomah semua di sana. Kemudian didekatkan dengan segala kebaikan, dijauhkan dengan segala keburukan insya Allah di sana semuanya. Ini saja mungkin Ibu yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Kita tutup dengan doa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Allahumma rahamna bil Qur'an. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'an. Allahumma nawwir qulubana bil Qur'an wa zayyin akhlaqana bil Qur'an wa adkhilnal jannata bil Qur'an wa najjina minan nari bil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah ibu semuanya, ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Saya izin pamit keluar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.